Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Laudri Bayu Andriansah dengan NIM 207190028 dari kelas IPA A akan mempresentasikan terkait dengan artikel yang telah saya buat dengan judul Optimalisasi Public Relations sebagai bentuk entitas keharmonisan hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Latar belakang. Saat ini kita dihadapkan akan kemajuan zaman yang semakin berkembang dan modern dengan segala peradabannya yang mempengaruhi pola serta tatanan kehidupan manusianya. Sebagai pelaku dalam menghadapi era modern ini dituntut untuk dapat menyelaraskan pola kehidupan kita dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi dengan melihat kondisi yang demikian, perlunya sebuah manajemen komunikasi yang baik dan secara langsung dapat menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga ataupun masyarakat yang lainnya, ataupun dengan juga elemen atau pihak yang berperan dalam hubungan masyarakat atau biasa disebut dengan hubungan masyarakat. Tanpa kita sadari bahwa seorang individu itu atau seorang perkumpulan masyarakat atau sebuah organisasi itu memerlukan suatu yang namanya hubungan antara satu dengan yang lainnya, yakni dikenal dengan istilah public relation. Keterlibatan hubungan masyarakat dengan berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat merupakan sebuah upaya untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan atau membuat nyata suatu peran serta fungsi daripada public relation dalam bentuk citra yang baik untuk dapat mengarah pada hal yang positif. Sebagai pelaku hubungan masyarakat, hendak mempunyai kemampuan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai public relation dan mempengaruhi hubungan sosial menuju arah yang positif dan progresif di dalam masyarakat juga. Serta yang tidak kalah penting, dalam public relation ini juga berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan juga lembaga lainnya yang ada di sekitar kita. Dengan adanya pemberdayaan hubungan masyarakat dengan pihak sebuah lembaga merupakan hal yang sebagaimana dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dari suatu lembaga. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Dalam hubungan masyarakat atau humas itu merupakan salah satu bentuk hubungan sosial antar masyarakat maupun antar elemen kehidupan masyarakat, baik itu lembaga maupun di luar lembaga. Nah, dalam lembaga ini yang dimaksudkan itu adalah sebagai lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan juga lembaga-lembaga lainnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup humas itu tidak hanya terbatas dalam hubungan saja, namun juga dalam manajemen hubungan masyarakat. Manajemen di sini sebagai sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan maupun bukan, guna mendapatkan efisiensi dan penggunaan yang efektif dalam melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia untuk berproses. Public relation merupakan keterampilan yang dapat bergerak dalam hal manajemen. Jadi public relation ini adalah erat kaitannya dengan eksistensi manajemen, sehingga tidak dapat dipisahkan dari ranah manajemen. Majelis Humas Dunia menyepakati bahwa definisi public relation ini adalah sebagai ilmu sosial yang menganalisa terkait dengan tren, memprediksi konsekuensi, dan memberikan konsultasi pada pimpinan dan juga dapat mengimplementasikan program aksi terencana yang melayani kepentingan organisasi dan juga publik. Public relation ini juga lebih menekankan pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara organisasi dan publik juga. Nah, dalam public relation ini juga terdapat beberapa aspek, yakni di sini juga menerapkan beberapa prinsip. Di sini ada beberapa ciri dan juga fungsi dari public relation. Setelah dalam hal ini terdapat 5 ciri dan fungsi dari public relation itu sendiri. Yang pertama yakni adalah komunikasi itu dapat dilaksanakan dengan dua arah melalui aspek timbal balik. Yang kedua, tujuan yang dicapai itu merupakan tujuan organisasi.
Yang ketiga, sasaran yang dituju itu adalah khalayak yang ada di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, pelaksanaan persuasi, dan pengkajian opini publik. Dan yang kelima, itu merupakan efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis dengan publik. Itulah beberapa ciri dan fungsi dari public relation yang saya kaji dalam artikel yang telah saya buat ini. Nah, fungsi humas itu sendiri diantaranya ada tiga. Memberikan suatu alternatif atau memberikan suatu penerangan yang dalam artiannya itu membuat atau mempermudah masyarakat dalam hal mengakses segala informasi. Yang kedua adalah melakukan persuasi untuk mengubah sikap perbuatan publiknya secara langsung. Jadi humas itu juga mempunyai fungsi untuk mempersuasikan atau untuk menarik sebuah kajian atau mungkin sebuah dari perbuatan publik secara langsung. Yang ketiga itu juga berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan dari lembaga, terutama lembaga pendidikan dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Jadi humas di situ berperan untuk mengaitkan atau menghubungkan antara lembaga masyarakat dan juga lembaga pendidikan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan itu merupakan metode deskripsi kualitatif yang mana melalui kajian teori atau library research dengan didukung oleh observasi peneliti. Yang mana pada observasi ini itu merupakan integrasikan terhadap observasi partisipan. Jadi di sini saya melibatkan partisipan dan juga observasi secara langsung. Hasil penelitian. Berdasarkan hal yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan bagaimana optimalisasi terhadap peran public relation dengan manajemen hubungan masyarakat terkhusus dalam ranah kelembagaan, yakni terdapat keterkaitan dari kedua belah pihak merupakan satu kesatuan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Jadi adanya timbal balik atau adanya keterkaitan antara dua belah pihak, baik itu masyarakat maupun dengan lembaga, itu memiliki keterkaitan atau hubungan yang saling harmonis. Ditinjau dari peran dan fungsinya bahwa humas atau hubungan masyarakat itu sangat vital atau penting dalam kehidupan manusia. Karena keterlibatan masyarakat sangat menjadi tolak ukur sebuah lembaga dalam melakukan interaksi yang bersifat positif. Salah satunya merupakan lembaga pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Jadi lembaga yang sering kita jumpai dalam masyarakat itu yang sering kita berhadapan dengan kita sehari-hari itu merupakan salah satunya adalah lembaga pendidikan. Nah, dari hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya suatu hubungan yang pasti akan terjalin antara sekolah dengan kemasyarakatan. Karena sekolah itu juga harus ada unsur atau elemen masyarakat yang bertanggung jawab dan juga berpartisipasi di dalamnya. Nah, suatu sekolah atau lembaga itu pasti akan mempunyai bagian daripada humas, yang mana itu berperan penting dalam melakukan konektivitas dengan masyarakat di sekitar. Hasil yang selanjutnya yakni yang telah dilakukan oleh peneliti dalam hal kaitannya observasi ini merupakan adanya suatu hubungan yang pasti dan akan terjalin antara sekolah dengan lembaga kemasyarakatan itu tadi. Nah, suatu sekolah atau lembaga itu pasti akan memiliki lembaga humas yang mana nantinya itu akan melaksanakan konektivitas dengan masyarakat di sekitarnya seperti yang sudah dituliskan di atas tadi. Nah, kemudian selain itu untuk mencapai adanya kinerja yang baik dari suatu lembaga pendidikan itu sangat diperlukan adanya sinergitas atau kerjasama antara pihak lembaga dengan pihak masyarakatnya. Sehingga dengan dilibatkannya aspek eksternal dari lembaga maupun juga dari internal lembaga itu akan dapat mengoptimalkan komunikasi dan juga hubungan antara lembaga dengan masyarakat sekitar serta lebih maksimal dalam menjalankan fungsi atau tugas yang berintegritas dan bermutu dari suatu lembaga. Seperti itulah. Yang kemudian, hasil selanjutnya adalah kegiatan manajerial dari humas itu terhadap penguatan public relation adalah dengan memberikan dedikasi kepada masyarakat melalui pendekatan secara sosial terkait dengan program yang sudah terencana.
Namun kendati demikian, kegiatan manajemen terhadap hubungan masyarakat itu juga sangat diperlukan dan dilakukan secara sistematis dan secara terstruktur juga. Hal ini sebagai pembentukan atau perwujudan dari kerjasama antara pihak dari lembaga itu sendiri dengan masyarakat agar lebih menjadi harmonis. Kemudian titik tumpu dari public relation adalah pada bagaimana cara untuk dapat berkomunikasi secara intens terhadap masyarakat dengan tujuan masyarakat itu dapat ikut serta membangun hubungan baik dengan pihak lembaga. Adapun lembaga pendidikan non formal juga yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam masyarakat itu juga terdapat bagian humas dari di pendidikan non formal itu kan ada di masyarakat. Nah, di situ juga ada bagian daripada humas yang mana itu juga akan melaksanakan fungsi serta perannya itu harus selaras dengan keadaan masyarakat, yakni seperti halnya dengan melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal guna juga untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan non formal itu sendiri. Nah, sehingga peran humas dari lembaga itu mempunyai atau mampu menyalurkan informasi dengan maksimal agar masyarakat dapat mengetahui terkait dengan perencanaan yang telah disusun oleh suatu lembaga itu untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian apabila kita lihat masyarakat saat ini itu merupakan masyarakat dari golongan yang memiliki keterbutuhan terhadap public relation itu sangat jarang sekali untuk melakukan komunikasi secara langsung. Jadi lebih banyak timbal balik atau hubungan public relationnya itu menggunakan teknologi saat ini. Nah, sehingga sudah seharusnya sebagai sebuah lembaga baik itu non formal maupun formal itu memerlukan adanya peran penting dari humas untuk melakukan interaksi secara baik dan dengan pihak lembaga yang atau pihak internal maupun eksternal dari suatu lembaga. Jadi guna untuk mengantisipasi atau miskomunikasi dalam komunikasi antara dua belah pihak itu humas sebagai seorang humas itu perlu dilakukan atau perlu melakukan interaksi secara langsung baik itu oleh antara pihak internal dengan internal maupun internal dengan eksternal. Kemudian pembahasan. Nah, dari artikel yang telah saya buat dapat dibahas melalui pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini, yakni perlu adanya sebuah manajemen humas yang mana manajemen itu sendiri adalah sebuah usaha kerja yang dilakukan oleh orang sebagai upaya penjalanan tujuan dari organisasi dalam lingkungan yang tidak sama. Nah, dengan adanya sinergitas, maka akan terwujudnya suatu lembaga yang sangat berpengaruh dalam masyarakat itu sendiri dan juga akan menjadikan titik tumpu pada pengoptimalan fungsi kerja dari seorang humas dari suatu lembaga itu sendiri. Kemudian akan terbangun rasa harmonisasi dalam hubungan antar masyarakat dengan subjek public relation. Nah, upaya pengoptimalan peran dari public relation ini itu adalah bagaimana cara sebuah lembaga itu dapat menyatu dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna tercapainya tujuan organisasi tersebut. Dalam rangka upaya pengoptimalan dari public relation itu sendiri, maka harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena saat ini kita tengah hidup di peradaban digital yang semakin canggih. Jadi perlu adanya sebuah perencanaan sistem kinerja yang matang dan sistematis dari humas supaya mudah diterima oleh masyarakat. Terlebih dalam hubungan timbal balik di dalam komunikasi antara pihak masyarakat maupun dengan pihak lembaga. Peninjauan terhadap kinerja perlu dilakukan sehingga kegiatan manajemen itu dapat memberikan arahan menjadi lebih baik dan sistematis serta berkelanjutan untuk kedepannya. Nah, prinsip dalam manajemen itu sendiri adalah sebagaimana suatu kinerja dikemas dengan memperhatikan tujuan dan arah dari adanya kontribusi aktif antara pihak lembaga, khususnya humas dengan masyarakat. Manajemen humas itu sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan atau membuat sebuah rencana pembicaraan dalam artian komunikasi sekaligus mengkoordinasikan dengan seksama dan dapat diterima oleh pikiran guna mengoptimalkan ketercapaian suatu tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri.
Adapun langkah-langkah dalam melakukan manajemen humas itu yang terangkum dalam 5 langkah, yakni yang pertama adalah perencanaan. Dalam hal ini perlu dilakukan sebuah perencanaan atau planning yang matang dan struktur dengan jelas. Maka manajemen humas itu dapat terlaksana apabila suatu perencanaannya itu dapat matang atau perencanaannya sudah terstruktur secara jelas. Yang kedua adalah pengorganisasian, yakni melakukan pembagian tugas dan peran secara terpisah dan tersusun dengan rapi dan mudah untuk diterima. Jadi perlu adanya pengorganisiran bagaimana pembagian tugas serta peran agar humas itu dapat melakukan manajemen humas di dalam masyarakat maupun di dalam lembaga itu sendiri. Yang ketiga adalah pembuatan formasi atau tatanan tugas. Nah, di sini terkait dengan menentukan tenaga yang akan melakukan hubungan langsung dengan public relation dengan memperhatikan pembagian kerja dari masing-masing tugas atau peran yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah pemimpinan. Jadi adanya unsur pemimpinan itu akan mendorong atau mempermudah dalam menciptakan keadaan yang lebih terarah dan jelas tujuannya. Jadi perlu adanya proses pemimpinan. Yang kelima itu adalah pemantauan, yakni di mana dilakukan sebuah pengawasan atau monitoring secara intensif dan berkala serta berkelanjutan guna meninjau bagaimana kegiatan manajemen humas tersebut dapat berlangsung dengan baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel yang telah saya buat ini adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa public relation merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menciptakan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat dengan lembaga yang ada di sekitarnya, sehingga komunikasi antara masyarakat dengan pihak lembaga pendidikan khususnya dapat terjalin dan terbangun dengan baik. Dengan melakukan kegiatan manajemen humas, maka akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan dari lembaga pendidikan dalam perannya sebagai salah satu instansi di dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan. Pemberlakuan prinsip yang tertata akan memberikan kemudahan baik kepada humas itu sendiri maupun kepada masyarakat yang pada umumnya. Dengan manajemen humas ini memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan dan berkontribusi aktif bersama-sama membangun keharmonisan dalam hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga di sekitarnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.